Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Pada penjelasan yang lalu kita sudah merangkan malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Sekarang kita akan bahas malaikat pun tidak membutuhkan pasangan sehingga tidak menikah, tidak beranak pinak, karena malaikat diciptakan tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan ataupun waria. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka untuk tujuan yang khusus, yaitu hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang Allah tetapkan untuk mereka. Tentang malaikat tidak berjenis kelamin baik laki ataupun perempuan ditegaskan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis serta penjelasan para ulama. Di antaranya Al-Quran surah As-Saffat ayat 149 sampai 154. Allah berfirman, "Fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim layaqulun. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Astafal banati alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun." Maka minta fatwa kepada mereka, kepada para ahli kitab. Apakah Allah memiliki anak perempuan sedangkan mereka memiliki anak laki-laki? Jadi orang-orang kafir menganggap para malaikat itu anak-anak perempuan bagi Allah Azza wa Jalla. Semua malaikat dianggap anak perempuan Allah. Makanya mereka menamai orang-orang kafir di barat menyebut malaikat dengan sebutan angel atau bidadari. Kalau bidadari pasti perempuan. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan para malaikat berjenis kelamin perempuan dan mereka menyaksikan? Ala innahum min ifkihim layaqulun. Ketahuilah sungguhnya mereka mengadakan atau mengatakan kedustaan yang besar. Waladallah, Allah punya anak. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka berdusta dengan ucapan mereka. Astafal banati al-banin, apakah Allah akan memilih anak-anak perempuan dibanding anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menetapkan hukum? Jadi orang-orang kafir Quraisy dahulu menganggap punya anak perempuan itu aib. Makanya mereka bunuh ketika anak perempuan itu masih bayi. Aib. Kalau anak laki-laki kebanggaan. Tapi mereka menisbatkan, menghubungkan anak perempuan kepada Allah.
Para malaikat itu anak perempuan. Para anak perempuan dianggap aib. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, "Fadzakarallahu ta'ala anhum fil malaikati thalatha aqwal fi ghayatil kufr wal kadhib." Allah menyebut tentang orang-orang kafir di dalam ayat tadi. Ketika berbicara tentang malaikat, Allah merangkan ada 3 ucapan orang kafir, 3-tiganya berada dalam puncak kekafiran dan puncak kedustaan. Ucapan pertama, ja'aluhum banatillah faja'alullahi waladan ta'ala Allah wa taqaddasa. Pertama, mereka menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi dari hal itu. Kedua, waja'alu dzalikal walad unsa, dan mereka menganggap anak-anak Allah itu perempuan. Ini kedustaan atau kekufuran yang kedua. Yang ketiga, anehnya nih, setelah menyatakan para malaikatlah anak perempuan Allah, mereka menyembahnya. Tsumma abaduhu min dunillah. Kemudian mereka mau menyembah para malaikat itu selain menyembah kepada Allah. Wa kullu minha kafin fit takhlid fin nari jahannam. 3-tiganya cukup untuk menjadi alasan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Lalu Allah pun berfirman dalam surah Az-Zukhruf 15-20. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَاصْطَفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Kata Allah, mereka menjadikan sebagian hamba-hamba Allah sebagai bagian dari diri Allah. Maksudnya seperti ada orang yang dianggap anak Allah. Seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair, bagian dari diri Allah. Termasuk para malaikat bagian dari diri Allah. Itu kata mereka. Jadi mereka, orang-orang kafir, menjadikan sebagian hamba Allah sebagai bagian dari diri Allah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kafir dengan kekafiran yang nyata. Lalu Allah bantah. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wastafakum bil banin. Apakah Allah akan mengambil anak-anak perempuan dan memilihkan anak laki-laki bagi kalian? Kalian orang-orang kafir dikasih anak laki-laki lalu bangga. Masa Allah memilih anak perempuan? Dan apabila mereka orang-orang kafir diberi kabar tentang anak yang mereka nisbatkan kepada Allah, maksudnya anak perempuan, karena mereka menganggap para malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Kalau mereka dikasih kabar bahwa mereka punya anak perempuan, memerah wajahnya. Mereka kecewa berat, malu. Kalau istrinya hamil, kemudian melahirkan, borojol teh perempuan, dikasih kabar ke bapaknya perempuan, langsung memerah. Malu, kesel, jengkel, dan pada akhirnya anak perempuan itu masih bayi langsung dikubur, dibunuh. Wa idza su'ilal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak perempuan yang masih bayi itu dikubur. Ketika mereka anak-anak perempuan yang masih bayi dikubur itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. 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 Karena dosa apa mereka dibunuh.
Nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi anehnya mereka malu punya anak perempuan, tapi mereka menganggap para malaikat anak perempuan Allah lalu disembah. Kan gak masuk akal. Nah, lalu Allah menyatakan awaman yunsha'u fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin. Apakah Allah akan memilih orang yang tumbuh berkembang dengan mengenakan perhiasan dan ketika bertengkar mereka tidak bisa berhujjah? Perempuan itu kalau bertengkar bisanya nangis. Gak bisa ngomong kalau orang Arab. Kalau bertengkar tuh bukan pukul-pukulan. Tapi area omong. Dari jauh. Ini ngomong, ini mau ngomong. Omongan kawannya gak didengar. Lama-lama dekat. Oh, bibir sama bibir hampir bertemu. Tidak pernah memukul, apalagi lebih dari itu. Perempuan gak bisa berhujjah. Di Arabnya, kalau di Indonesia memudahkan lebih bawel perempuan. Nah, mereka bisanya nangis. Waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang sebenarnya hamba-hamba Allah tapi dianggap perempuan. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat itu? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan dicatat tuh persaksian mereka dan nanti mereka akan ditanya. Terus ketika ditanya, kalau memang malaikat itu anak Allah dan berjenis perempuan, kenapa kalian menyembahnya? Mereka menjawab, waqalu, kata mereka, lau sya'ar rahman ma'abadnahum. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah kepada malaikat itu. Nyalahkan ke Allah deh. Kami menyembah malaikat itu karena kehendak Allah, kata mereka begitu. Ma lahum bidzalika min ilm. Mereka enggak punya ilmu tentang hal itu. Inhum illa yakhrusun. Apa yang mereka lakukan tiada lain kecuali hanya dugaan. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut. Kata beliau, wal maqsudu idahahu kadhibahum wa bayana jahlihim fi nisbatil aulad ila Allah subhanahu thumma fi tahakkumihim bi annal malaikata inathun wa hum banatullah. Maksud dari ayat ini adalah Allah ingin menjelaskan kedustaan mereka, menerangkan juga kebodohan mereka karena mereka menisbatkan, menghubungkan adanya anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapan mereka bahwa para malaikat itu berjenis kelamin perempuan dan dianggap sebagai anak Allah. Padahal anak laki-laki merupakan kebanggaan yang menyebabkan mereka merasa terpuji. Maksudnya adalah bagaimana mungkin mereka bisa menyembah sesuatu dengan penyembahan yang luar biasa, padahal mereka menetapkan yang mereka sembah itu berjenis kelamin perempuan. Para malaikat kan dianggap perempuan tapi disembah. Padahal mereka menganggap perempuan itu aib bagi mereka. Tapi kok disembah? Berdasarkan hal itulah maka kebodohan mereka dibongkar. Lalu kata Allah, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Maksudnya, ahadaru halata khalqihim hatta hakamu bi annahum inath. Apakah mereka hadir ketika Allah menciptakan para malaikat sehingga mereka bisa memastikan malaikat itu perempuan? Berkata Imam Ibnu Katsir,
jama'u baina anwa'i katsirati minal akhta. Mereka mengumpulkan banyak kesalahan tentang anggapan mereka berkaitan tentang malaikat. Pertama, di antara kesalahan-kesalahan orang-orang kafir tersebut adalah ja'alu lillahi ta'ala waladan. Mereka menganggap Allah punya anak. Maha tinggi, maha suci Allah dari hal itu dengan setinggi-tinggi. Allah mah tidak punya anak, tidak punya orang tua. Lam yalid, lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan Allah tidak punya pasangan. Oleh karena itulah, maka ini kedustaan dan kekufuran pertama, kesalahan pertama. Kedua, da'wahum an nastafal banat alal banin faja'alul malaikata alladhina hum ubadur rahman inasa. Mereka mengklaim atau mengaku bahwa Allah lebih memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Allah kan maha kuasa. Kalau Allah mau memiliki anak, bisa nggak memilih semuanya laki-laki? Ya bisa. Kalau Allah mau. Kata mereka Allah lebih memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Menunjukkan para malaikat ini semua dalam anggapan mereka dianggap perempuan. Makanya coba lihat dongeng, komik, film-film yang dibikin oleh orang-orang barat tentang para malaikat. Yang kita sebut di kita mah bidadari. Itu gambar yang digambarkan adalah perempuan punya sayap, bawa tongkat gitu ya. Di atas kepalanya ada lingkaran gitu, bisa terbang. Dan berjenis ke perempuan dan cantik. Itulah angel. Angel itu kata mereka malaikat. Kita menyebutnya bidadari. Itu perempuan. Mereka menyebut angel. Angel itu ya bidadari, ya malaikat. Malaikat itu bidadari itu yang bersayap, punya tongkat dan seterusnya. Dan berjenis kelamin perempuan. Ketiga, ibadatuhum lahum ma'adzalika kullihi bila dalil wala burhan wala idh minallahi azza wa jalla bal bimujarradil ara wal ahwa wa taqlid lil aslaf wal kubara wal aba wal khubbat fil jahiliyatil juhala. Ketiga, mereka menyembah para malaikat tanpa dalil, tanpa keterangan, tanpa izin dari Allah, murni karena pendapat pribadi dan hawa nafsu mereka atau sikap taklid mereka kepada pendahulu mereka, kepada pembesar mereka, kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, dan seterusnya. Ini kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan keempat, ihtijajuhum bitakdirihim ala dzalika qadra. Mereka beralasan mereka menyembah para malaikat itu karena takdir Allah. Karena kehendak Allah. Para Allah kan mengingkari, Allah tidak menghendaki manusia menyembah kepada selain Allah. Allah menghendaki semua manusia hanya menyembah Allah. Tapi kata mereka, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah malaikat. Jadi kami menyembah malaikat itu karena kehendak Allah. Dari mana mereka tahu Allah berkehendak begitu? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan mereka itu berada dalam puncak kekafiran dan puncak kedustaan. Walhasil, kita menyimpulkan para malaikat bukan anak perempuan Allah, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, tidak diciptakan berpasang-pasangan,
Sehingga tidak memiliki syahwat ke lawan jenis karena nggak punya lawan jenis. Kalau kita mah diciptakan berpasangan laki ke perempuan, perempuan laki-laki masing-masing punya syahwat ya. Binatang juga kan begitu. Nah para malaikat mah tidak. Karena tidak, maka tidak memiliki syahwat. Tidak memiliki pasangan, tidak menikah, tidak beranak, tidak memiliki orang tua. Malaikat diciptakan dari awal begitu oleh Allah sudah begitu. Tidak menua, tidak berubah. Kalau kita kan dari mulai lahir kecil, terus besar kan gitu. Yang tadinya kurus jadi buncit. Setelah tua peot. Akhirnya rapuh, mati kan gitu. Malaikat mah dari awal diciptakan sampai akhir nanti begitu. Tidak diciptakan dari kecil dulu, bayi dulu terus berkembang besar-besar, tidak. Dari awal penciptaan begitu tetap. Sampai akhir begitu nanti. Tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak perempuan. Tidak berpasang-pasangan. Dan tubuhnya tidak beronggak seperti kita. Kalau kita kan beronggak. Tenggorokan aja ada ronggaknya di dalamnya. Makanya makanan bisa masuk, nafas bisa masuk, air bisa masuk, bisa keluar lagi. Kita beronggak. Kalau malaikat tidak. Karena tidak beronggak, tidak butuh makan. Tidak butuh minum. Tidak butuh ada sesuatu yang dimasukkan dan ada sesuatu yang dikeluarkan dari tubuhnya. Tidak. Kalau kita mah karena berongga ada yang harus dimasukkan dan ada yang harus dikeluarkan. Yang dimasukkan nafas. Yang dimasukkan makanan, minuman. Yang dikeluarkan ya kotoran-kotoran, racun-racun yang tidak dibutuhkan dalam bentuk keringat, dalam bentuk BAB, BAK, dalam bentuk meludah, dalam segala macam bentuk. Kita mah berongga karena itu lemah. Kalau malaikat tidak. Maka tak butuh makan, tak butuh minum, tak butuh bernafas, tak butuh pasangan, tidak butuh berumah tangga, tidak beranak, tidak beristri, tidak berorang tua. Dari awal diciptakan sampai akhir dari kehidupan mereka itu tetap begitu. Apa mereka berakhir kehidupannya? Ada matinya. Nanti akan dijelaskan tentang kematian para malaikat. Ya, inilah poin pertama di hari ini tentang malaikat, bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak menikah, tidak berumah tangga, tidak beranak, tidak berorang tua. Kedua, hari ini malaikat bisa bicara. Tapi ada tapinya, jangan dibayangkan malaikat bisa berbicara dengan alat-alat bicara seperti yang kita miliki, punya lidah, punya dua bibir, punya pita tenggorokan seperti kita kan? Enggak, jangan dibayangkan gitu, enggak ada keterangan seperti itu. Kumaha tuh, duka. Binatang bisa bicara? Bisa dengan bahasa masing-masing, suka komunikasi, iya. Alat bicara binatang sama dengan kita? Beda. Itu kita dengan binatang saja sudah beda. Apalagi dengan para malaikat. Tapi yang jelas malaikat bisa bicara. Dan juga ucapan atau pembicaraan malaikat bersuara dan bisa didengar ketika malaikat itu menjelma menjadi orang. Sebagaimana firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berbicara kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih mensucikanmu, memujimu dan mensucikanmu. Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini menunjukkan
malaikat itu berbicara kepada Allah. Dan setelah itu malaikat dialog juga dengan Adam alaihissalatu wassalam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dhira'a. Thumma qala idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah fastami ma yuhayyuka tahiyyataka wa tahiyyata dhurriyyatika. Faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah. Fakullu ma yadkhul jannah ala surati Adam falam yazal yanqusu hatta al-an. Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang asli, tingginya 60 hasta. Nabi Adam tingginya 60 hasta. Satu hasta itu satu siku, hampir setengah meter. Satu hasta itu ukurannya 46 cm, hampir setengah meter. Kalau 30 hasta berarti berapa meter? Hampir 30 meter. Kalau 30 hasta, kalau 60 hasta, hampir 30 meter itu tingginya Nabi Adam. Masjid ini nggak akan bisa dimasuki. Kalau Masjidil Haram bisa. Kalau tingginya segitu badannya ya disesuaikan, makanya badannya sebesar kita tingginya 30 meter atau 3 tangkal kelapa. Pasti sesuai proporsional. Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, pergi kamu menemui kelompok malaikat. Kasih salam kepada mereka. Dengar jawaban mereka. Maka jawaban mereka merupakan penghormatan mereka kepadamu dan ini akan menjadi penghormatan bagi anak-anak turunanmu. Berkatalah Adam kepada para malaikat, Assalamualaikum. Malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah dengan warahmatullah. Semua orang yang nanti akan masuk surga ukurannya seukuran Nabi Adam. Nah, sejak zaman Nabi Adam, anak-anak turunannya ukurannya berkurang terus sampai sekarang. Sampai sekarang tingginya kita hanya kira-kira berapa ya? 4 hasta juga tidaknya. Tinggi kita kalau 4 hasta hampir 2 meter. Paling 3 hasta. 3,5 lah. Saya tingginya 172. Paling 3,5 hasta. Asalnya 60 hasta. Menjadi kecil. Apakah sampai hari kiamat nanti mengecil? Iya mengecil terus. Mungkin nanti 1.000 tahun yang akan datang atau 10.000 tahun yang akan datang. Kalau belum kiamatnya. Mungkin orang itu tingginya cuma 1 meter mungkin aja. Karena terus berkurang ukurannya. Tapi nanti di akhirat ketika masuk ke dalam surga semua manusia akan setinggi Nabi Adam. Kita nanti kalau masuk surga, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Kita tingginya nanti 60 hasta, sekitar 30 meter. Gimana ahli neraka? Oh ahli neraka jauh lebih besar lagi. Giginya ahli neraka aja sebesar gunung Uhud itu. Satu tempat duduk ahli neraka di dalam neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah itu. Mekah dan Madinah itu 500 atau 600 kilometer jarak itu. Itu hanya cukup 1 orang tempat duduk ahli neraka di dalam neraka. Lebih gede lagi. Ketebalan kulit ahli neraka sampai 3 mil atau 3 mil teh hampir 5 kilo atau tebal kulitnya tuh. Jauh lebih gede lagi ahli neraka daripada ahli surga.
Ahli surga hanya 60 hasta atau seukuran hampir 30 meter. Nah, itu hadis menunjukkan malaikat berdialog dengan Adam. Malaikat pun berdialog antara sesama mereka sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga ketika Allah mencabut rasa takut dari hati para malaikat. Malaikat takutnya kepada Allah luar biasa. Itu awalnya sebelum ayat ini Allah berfirman, para malaikat takut dengan firman Allah sampai pingsan. Malaikat pingsan. Setelah siuman, hati mereka masih diliputi rasa takut. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka, qalu, mereka bertanya kepada sama malaikat, madza qala rabbukum, apa yang Allah katakan tadi? Dijawab qalul haq, yang Allah katakan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Jadi ini menunjukkan malaikat saling berdialog satu sama lain, bisa bicara. Dan setan bisa mendengar ucapan para malaikat. Setan dari kalangan bangsa jin. Makanya setan dahulu punya pos-pos tempat mengintip pembicaraan malaikat di langit. Dan itu diceritakan dalam surah jin. Dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal malaikata tanzilu fil ana wa huwa as-sahab fa tadhakkara al-amr qudiya fis sama fa tadhakkara al-amr qudiya fis sama fatastariqu asyayatin as-sam'a fatasma'uhu fatwajjihu ilal kuhan fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzibah min indi anfusihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat turun di awan. Kemudian fatadhkurul amr qudiya fis sama, lalu para malaikat itu membicarakan kepada para sesama malaikat tentang apa yang Allah tetapkan di langit. Jadi ketika Allah menyebutkan besok akan kejadian begini, itu tiap malam, tiap hari. Maka Allah menyatakan kulla yaumin wa fisya'an. Setiap hari Allah sibuk menetapkan ini, itu, dan terusnya. Didengar oleh para malaikat, dibicarakan sampai ke langit dunia. Lalu para malaikat yang turun dari langit dunia ke bawah, ke bumi, itu di awan, di jalan, membicarakan dengan para malaikat. Maka terdengarlah oleh setan bahwa besok akan kejadian begini. Maka oleh setan disamber itu berita, lalu dibisikkan ke dukun yang menjadi sahabat mereka. Satu kata benar ditambah dengan ratusan kata-kata dusta dari si setan itu. Umpamanya nih, Allah menetapkan si fulan besok akan dapat uang 1 juta. Rizki yang tidak disangka-sangka. Terdengar oleh setan, datang ke dukun, si fulan tuh mau dapat 1 juta. Itu benar, lalu dibumbui. Tapi syaratnya harus gini. Dibumbui ratusan kata-kata dusta. Padahal kalau syarat itu pun tidak dilakukan, tetap akan dapat tuh. Akhirnya dukun tahu. Lalu si setan datang ke orang itu, kalau kamu mau dapat rezeki hari ini, datang tuh ke dukun itu, hayal itu dukun lepus. Sacidul metu, sausap nyata gitu kan. Sakti mandraguna, weruh sadurung winara gitu kan. Atau tergoda orang itu, nyai susah wae kahirupan teh, kencring eta jelema teh. Indit kasih dukun.
Cek sidukun tah iya gini. Hayang artos sajuta mohon tah siapkan iya. Dilakukan benar dapat. Jadi yang benarnya satu tapi ribuan kata-kata dusta sebagai bumbu yang menuntun pelakunya ke dalam perbuatan syirik. Kalau kamu dapat 1 juta, siapkan kemenyan, siapkan hayam bodas 7 rupa. Siapkan beas 7 rupa, segala 7. Nah, ini menunjukkan bahwa para malaikat saling berbicara di antara sesama mereka. Ya, bagaimana cara bicara malaikat nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa, pertanyaan pertama untuk jamaah laki-laki yang ada di sini. Wassallallahu ala Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Maka bapak-bapak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah malaikat itu berwujud sehingga kalau turun ke bumi sepertinya banyak itu jadi bisa jadi sempit gitu? Apakah begitu seperti manusia atau seperti cahaya? Kan kalau cahaya walaupun ini nggak membuat sempit itu, apakah seperti itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah malaikat berwujud? Berbentuk maksudnya. Iya, malaikat berbentuk. Cuma tidak kelihatan aslinya oleh kita. Tapi oleh Rasul SAW bisa beliau melihat dalam bentuk asli. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Nabi SAW bisa melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Jadi Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, iya. Tapi ada tapinya, tidak dijelaskan bagaimana bentuk aslinya oleh Nabi SAW juga oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi yang jelas ada wujud, ada bentuk. Nah, terus ketika Lailatul Qadar, para malaikat yang ada di sekitar Arsy turun semuanya ke muka bumi. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Kalau gitu sempit dong. Nah, cukup. Alam jagat raya ini luas. Tidak berbatas menurut pandangan kita, padahal ada batasnya. Sumuhun. Pasasadak sumuhun pasasadak. Sampai dikatakan di langit ini tidak ada satu jengkal pun tempat kecuali di sana ada para malaikat, ada yang sedang sujud, ada yang sedang ruku. Setiap jengkal tempat di langit penuh oleh para malaikat. Iya, berdesak-desakan, iya. Tapi itu para sehat. Tersilih dorong, tersilih suntrungkan. Nah itu para malaikat. Tapi ada tapinya, malaikat sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab berikutnya, diberi kemampuan oleh Allah untuk menyamar sebagai orang. Orang biasa seperti kita terlihat sehingga tidak terlihat aneh karena persis seperti kita. Tapi itu penyamaran, baik bentuknya maupun ukurannya. Ukuran asli malaikat kan sudah diketahui besar. Tapi bisa mengecil sekecil kita seperti malaikat Jibril kan pernah menyamar sebagai orang biasa. Lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Ya, berarti mengecil? Iya mengecil. Kalau ukuran asli malaikat Jibril
Besar sayapnya aja ada berapa? 600. Satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Itu menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Tapi diberi kemampuan oleh Allah untuk menyamar sebagai orang sehingga ukurannya mengecil sebesar kita, bentuknya seperti kita. Nanti akan diterangkan pada bab yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi malaikat tidak berupa cahaya. Tapi asal penciptaannya dari cahaya. Seperti kita, asal penciptaan kita dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Jin diciptakan dari bahan api, tapi jin tidak berupa api. Kalau jin berupa api itu hurung, lamun wengi itu caang ketinggali. Enggak. Bahannya ya dari api. Tapi bentuknya setelah jadi jin tidak berupa api. Begitu juga malaikat diciptakan dari cahaya, tapi wujud malaikat tidak berupa cahaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada tumaros Pak Ustadz, tapi luar tina tema. Sapertos mensyukuri nikmat Pak Ustadz, nikmat ageng, nikmat alit sok diayakeun, istilahna ngariung eta kasebatna ayatin hadis Rasulullah atau Nabi teu. Mun sakitu wae Pak Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Syukuran. Orang rata-rata syukuran itu ngundang tetangga, teman-teman. Terus disuguhi makanan, minuman. Apakah itu bentuk syukuran? Makna asar bersyukur adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atih. Menggunakan nikmat Allah di dalam ketaatan. Atau isti'malu ni'amillah bima aradallahu fi isti'malih. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah ketika menggunakannya. Seperti Allah memberi harta ke kita. Gimana cara mensyukuri nikmat harta? Gunakan harta itu untuk mentaati Allah, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai nolong orang, fuqara, masakin, anak-anak yatim, janda-janda tua. Itu cara mensyukuri nikmat harta. Allah memberi nikmat jabatan, pangkat, kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu untuk membantu orang lemah, memberantas kebatilan, kejahatan. Itu cara mensyukurinya. Allah memberi kita mata, memberi kita bibir. Alam naj'al lahu ainain, wa lisanan, wa syafatain. Bukankah kami telah berikan kepada kalian 2 mata, 1 lidah dan 2 bibir? Ini nikmat. Cara mensyukurinya gimana? Gak perlu ngundang. Alhamdulillah saya sudah punya 2 mata, punya 2 bibir. Enggak. Terus ngundang orang makan, enggak. Gunakan ini mata, ini bibir, ini lidah untuk mentaati Allah. Pakai zikir, pakai belajar mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar, baca Al-Quran, bicara yang baik. Nah itu cara mensyukuri. Itu makna syukur yang hakiki. Adapun kalau umpamanya mengundang orang untuk makan, apakah bersyukur? Tergantung. Tergantung apa? Bentuk acara mengundang. Kalau umpamanya kita punya harta, alhamdulillah, lalu kita masak. Kita undang fakir miskin, anak-anak yatim, tetangga yang tidak mau, ayo makan. Iya. Karena itu termasuk membantu orang, menyenangkan orang. Tapi kalau mengadakan acara makan-makan, orang-orang miskinnya suruh kerja, masak, segala macam. Yang diundang orang-orang kaya raya. Terus tujuannya sekedar pamer. Alhamdulillah saya sudah diangkat jadi direktur. Gajinya asalnya cuma 50 juta, ya nama 500 juta. Tuh fasilitas naik mobil tilu gitunya. Mobil sedan hungkul, mobil keluarga nah ya opat deh.
terus dikasih apartemen, pamer. Itu mah bukan bersyukur. Karena orang-orang fakir dan miskin namanya capek. Dan baru bisa makan itu pun dengan menu yang berbeda dengan yang disuguhkan ke tamunya. Tamu mah daging, anu karar itulah. Bekerja anu eta pedak tah. Tersinggung enggak? Tersinggung, nangis. Orang mengan di prastanaga na hungkul. Ada yang begitu? Ya ada. Ini bukan syukuran, kufuran. Karena kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan begitu cara syukuran. Cara bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ketaatan. Walaupun tidak harus mengundang orang untuk makan-makan. Kita dianugerahi harta, sudah. Ambil uang itu, lalapkan kukurilingan. Setiap yang fakir, yang miskin diketok, iya kang meser beas, iya kang meser lisa, iya bilih peryogi ka dokter. Itu syukuran. Mensyukuri nikmat harta, menggunakan harta itu di dalam ketaatan untuk infak, zakat, dan sedekah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari Abu Agung dari Purwokerto. Berapa lama usia malaikat? Apakah sama dengan usia iblis katanya? Iya, nanti kita akan membahas apakah malaikat itu mati. Malaikat tidak mati sehingga kiamat datang. Jadi malaikat itu sekarang tidak ada yang mati. Adapun jin, setan dari kalangan jin mati, mereka sakit, mereka menderita, mereka juga mati. Kecuali iblis. Iblis jin yang dahulu disuruh sujud kepada Adam tapi enggak mau. Dilaknat oleh Allah. Berkata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya waktu sampai hari kiamat. Qala Allah berfirman, innaka minal munzirin. Kamu hai iblis termasuk termasuk makhluk yang diberi waktu sampai hari kiamat. Satu-satunya jin yang tidak mati sampai kiamat iblis. Tapi kiamat mati. Malaikat mati ketika kiamat. Umumnya malaikat mati. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard. Maka matilah semua yang ada di langit. Para malaikat mati. Dan yang ada di bumi. Itu juga mati. Illa man sya'allah, kecuali berapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Di antara yang tidak mati adalah malaikat pemikul arsy. Karena Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Pada waktu kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Pada waktu kiamat terjadi. Jadi ini pemikul malaikat pemikul arsy ini tidak mati ketika kiamat terjadi. Nah, tapi umumnya malaikat juga mati. Apakah malaikat ketika sekarang ada yang mati? Yang mati tidak ada, tapi yang pingsan ada. Seperti ayat tadi. Nanti ayat tadi juga diperjelas di dalam bab kematian malaikat. Ketika Allah berfirman, para malaikat takut sampai pingsan. Setelah itu siuman lagi, masih diliputi rasa takut, lalu Allah cabut rasa takut itu dari hati mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka, qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Allah tadi? Qalul haqq, kebenaran. Pingsan iya, tapi mati tidak. Nah, nanti pada hari kiamat mati ya. Tapi yang jelas para malaikat sekarang tidak ada yang mati. Kalau anak turunan iblis para mati, iblisnya tidak. Sampai hari kiamat barulah mati. Tapi nanti setelah kiamat terjadi, semua makhluk yang pernah hidup dihidupkan lagi.
Para malaikat yang mati dihidupkan lagi. Jin-jin yang pernah hidup lalu mati dihidupkan lagi. Manusia juga semua dihidupkan lagi. Binatang-binatang juga dihidupkan lagi. Ya, cuma kalau binatang tidak terus dihisab, setelah beres urusannya dikembalikan menjadi tanah. Kalau manusia terus diproses sampai ke surga dan ke neraka. Bismillah, dari Endang Suniarto di Ciberem Cimahi. Ustaz mau bertanya, bagaimana adab atau akhlak? Mukadimah bertanya, baik tulisan atau lisan, apakah dimulai dengan basmalah, salam atau alhamdulillah? Dan bagaimana adab atau akhlak bertanya di majlis, apakah tetap duduk atau berdiri? Demikian Ustaz. Iya, ini yang kemarin nanya di Al-Furqan berdiri saya. Bagaimana adab bertanya kalau memakai lisan tulisan? Lisan dulu ya. Ya bismillah, oke, bismillah dulu, bismillah ya. Kemudian to the point dengan bahasa yang santun. Ingat ini momen konsultasi atau tanya jawab. Sifatnya bertanya. Jangan ngajak diskusi apalagi berdebat, mendebat. Posisikan diri kita seperti posisi pasien ketika berobat ke dokter. Ada nggak pasien yang mendebat dokter? Mungkin ada, tapi dokternya kehel. Ini kata dokter jangan makan. Tapi dokter, kan sok aya tapi nanya. Kata dokter, ini kesini mau ngajak diskusi atau mau berobat? Kalau ngajak diskusi ini bukan forumnya. Kalau mau diskusi harus yang selevel dokter dengan dokter di forum yang resmi. Jadi kamu belajar dulu ilmu kedokteran ya, baru bisa diskusi sesama dokter. Hari ya pasien ya dokter ngajak diskusi, ngajak debat mah hek dokter na dilayanan sarua gelon. Jangan dilayani. Seperti begitu. Jadi tidak mendebat, tidak mengajak diskusi, tapi bernada bertanya karena benar-benar ingin tahu. Dan jangan menguji cing, saya sudah tahu nih hadis ini, tapi si Ustadz ini tahu gak? Jangan. Atau mengadukan pendapat Ustadz tersebut dengan Ustadz. Tadi Ustadz berpendapat begitu, tapi saya pernah Ustadz lain mengatakan begini-begini, berbeda. Dan itu tidak beradab. Ya. Kalau ada perbedaan antar Ustadz, jangankan antar Ustadz, antar ulama gitu ya. Sudah itu sebagai hasanah bagi kita. Sebagai perbendaraan ilmu bagi kita. Asal tahu ini pendapatnya begini, dalilnya ini, itu pendapatnya itu, dalilnya begitu. Udah sekedar tahu. Jangan dibenturkan di forum. Itu mengadu domba namanya ya. Nah sekarang ini di media sosial, di YouTube atau di apa, ada orang-orang yang mengadu domba antar ustadz. Ustadz ini ngomong begini, ustadz itu ngomong begitu, berbeda, diadukan. Padahal tidak sedang saling beradu argumentasi, tapi diadukan. Ini kurang beradab ini. Bukan kurang, tidak beradab. Padahal ustadznya yang sedang berbeda tersebut kalau bertemu mau berpelukan gitu ya. Ketawa-ketiwi saling menghargai, tapi di medsos diadu-adukan. Ini orang tidak beradab ya. Semoga Allah beri hidayah. Kalau bentuk tulisan, boleh bismillah, boleh bismillah dulu. Karena para ulama juga ketika menulis apapun bismillah dulu. Nabi Sulaiman ketika menulis surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman. Dan surat ini diawali oleh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi boleh bismillah, boleh bismillah. Boleh assalamualaikum, boleh assalamualaikum. Boleh dengan doa dulu, boleh dengan doa. Semoga ustadz umpamanya diberi kesehatan dan seterusnya. Boleh, boleh. Ya. Setelah itu langsung ke pertanyaan dengan bahasa yang santun ya. Apa harus berdiri? Tidak harus berdiri. Kalau dekat begini ke tempatnya kecil cukup duduk. Kecuali kalau jauh. Jadi
ketika diberi mic, mana itu orang nanti nggak tahu. Coba berdiri, disuruh berdiri baru boleh berdiri ya. Tapi kalau di hadapan ustadznya dan tempatnya kecil, terlihat tidak harus berdiri. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini untuk sekarang. Insyaallah kita jumpa lagi hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.